Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian series kita kitab Ad-Da' wa Dawa. Alhamdulillah kita sekarang sampai kepada fasal wal ad'iyatu wat ta'awudzatu bimanzilatis silah. Saya bacakan wal ad'iyatu wat ta'awudzatu bimanzilatis silah was silahu bidharibihi la bihaddihi faqat. Doa-doa dan ta'awud, ya, ta'awud juga termasuk doa untuk minta perlindungan, bimanzilatis silah, diibaratkan seperti senjata. Wasilahu bidharibihi, sedangkan senjata itu tergantung kepada orang yang menggunakannya, dia ahli atau tidak, dia bisa menggunakan, kuat mengangkat atau tidak. La bihaddi faqat, tidak hanya sebatas kepada ketajaman pedangnya tadi. Famata kana silahu silahan tamman la afata bihi, maka tatkala senjata tadi merupakan senjata yang sempurna, la afata bihi, tidak ada cacat padanya. Wasa'idu sa'idun qawiyyun, sedangkan orang yang mengangkatnya, orang yang menggunakannya itu adalah orang yang kuat, orang yang mampu, punya keahlian memegang senjata. Wal mani'u mafqudun, dan tidak ada penghalang, ya, semisal musuh memakai tameng atau dia bisa menghindar, ya. Maka kata Ibnu Qayyim, hasolat bihin nikayatu fil adu, maka pedang tadi akan bisa melukai musuh. Wa ma takhallafa wahidun min hadhihi thalathah, dan tatkala salah satu di antara tiga syarat tadi tidak ada, takhallafat ta'thir, maka hasilnya pun juga akan berbeda. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam fasal ini beliau ingin mengibaratkan bahwasanya doa itu seperti senjata, dan senjata itu bisa bermanfaat, bisa melukai musuh ketika dia mempunyai tiga syarat. Yang pertama, senjata tadi adalah senjata yang sempurna, tidak ada cacat pada senjata tersebut. Yang kedua adalah orang yang menggunakannya dia mahir atau dia mampu menggunakan senjata tersebut. Yang ketiga, tidak ada penghalang, seperti musuh menggunakan tameng atau musuh bisa menghindar. Nah, ketika tiga hal tadi bersatu, maka senjata tadi akan sangat kuat. Artinya akan bisa melukai musuh. Begitu pula dengan doa. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Ya, doa ketika terkumpul di sana tiga syarat, maka doa itu adalah menjadi doa yang sangat kuat, sehingga memungkinkan sekali ijabahnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, maka dalam hal ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengibaratkan bahwasanya doa itu seperti senjata. Yang ketika senjata tadi sempurna, maka itu adalah senjata yang bagus, ya. Dan semua doa perlindungan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah doa yang sempurna, ya, tidak ada cacat padanya. Kemudian syarat yang kedua, wasa'idu sa'idun qawiyyun, orang yang menggunakannya adalah orang yang kuat, mampu mengangkat senjata atau dia punya keahlian dalam menggunakan senjata tadi. Ini ibarat orang yang berdoa. Orang yang berdoa tadi orang yang mukhlis lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisahkan Allah dalam berdoa. Dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa, dan dia tidak lalai dalam doanya, yakin doanya dikabulkan, maka ini termasuk orang yang kuat. Kemudian yang ketiga, wal mani'u mafqud, dan penghalangnya tidak ada, ya, termasuk salah satu penghalang doa kuat itu adalah atau doa dikabulkan oleh Allah, yaitu mengkonsumsi barang-barang yang haram. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, fa idza kanat du'a fi nafsihi ghaira salih, apabila doa tadi bukan doa yang bagus. Maksudnya apa? Doa yang tidak bagus adalah doa yang mengandung unsur memutus tali silaturahim. Doa yang tidak bagus adalah doa yang di dalamnya terdapat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Semisal seorang punya usaha khamar, semisal dia memohon dan berdoa kepada Allah, ya Allah, lariskanlah dagangan saya. Nah, ini doa yang mengandung unsur-unsur haram. Maka doa inilah doa yang ghairu saleh, doa yang tidak bagus. Awid da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fid du'a, atau orang yang berdoa tidak mengumpulkan hati dan lisannya ketika dia berdoa. Maksudnya tidak ikhlas karena Allah, ya.
Dia berdoa kepada Allah pun juga dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Au kana thamma mani'a minal ijabah. Atau di sana ada penghalang. Dari mana penghalang tadi bisa menjadikan doa tadi terhalang untuk diijabahi oleh Allah. Maka sekali lagi salah satu di antara hal-hal ini ada, maka doa itu menjadi lemah. Artinya tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Salah satu hal tadi kita sebutkan yang menjadikan doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkonsumsi barang-barang yang haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan, ya, tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Ya, kemudian beliau menyebutkan, ya, ada seorang yang dia safar, ya, safar yutilu safar, ya, safar dalam kondisi dalam jarak yang jauh. Asy'atha aghbara, ya, rambutnya kusut, kemudian tubuhnya berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, dan dia bertawasul dengan asma Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb. Ikhwani wa akhwati, kita perhatikan di sini ada 4 hal. Safar, kemudian dalam kondisi lusuh dan capek, yang ketiga mengangkat kedua tangan, yang keempat bertawasul dengan asma Allah Subhanahu wa taala wa sifatihi. 4 hal ini adalah hal-hal yang mana ketika seorang hamba berdoa dalam kondisi salah satu di antara 4 ini, maka doanya niscaya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika 4 hal ini terkumpul dalam satu keadaan, maka lebih kuat untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi kata Nabi melanjutkan, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dia kenakan adalah pakaian yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan barang yang haram. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabulah, dari mana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mukhlis dalam berdoa, kemudian Allah menganugerahkan kepada kita doa yang mustajabah. Hadza minni wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.